Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, baik yang di Indonesia, di seluruh pelosok negeri tercinta NKRI maupun yang ada di luar negeri, baik itu di Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, di Saudi Arabia, di Wamena, di Timur Leste, di Timur Timur, dan dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kalian semua. Dan doa saya mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan diampuni segala kesalahannya, sehingga ketika kita sampai kepada ajal kita berada dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin. Ya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih dikasih kesempatan untuk bernafas sampai siang hari ini, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesejahteraan, ya, baik secara lahir maupun zahir. Oleh sebab itu kita wajib bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, di siang hari ini saya ingin mengabarkan bahwa keadaan saya pasca pertarungan dengan dukun yang bernama Ki Darto dan juga Ki Ageng Alap-Alap, alhamdulillah sampai saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Walaupun pertarungan terjadi secara terus menerus, siang malam, siang lagi, malam lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, tapi saya tidak pernah kenal yang namanya menyerah. Ya. Dan buat sahabatku, ya, Gus Herman Maulana Al-Hisaki beserta fan-fannya, beserta seluruh simpatisannya, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila di saat di lapangan atau di hutan kemarin ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan, yang mungkin terbawa emosi, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Dalam keadaan yang sangat melelahkan, ya, dalam keadaan yang sangat-sangat mencekam seperti itu, emosi saya tidak terkontrol dengan keadaan dimana waktu itu sudah kepepet, masih saja dianggap guyonan ataupun settingan. Namun saya dapat mengambil hikmah dari itu semua. Ya, bagi sahabat-sahabat semua, tidak usah membuli Gus Herman, tidak usah mencaci maki dan lain sebagainya. Semuanya marilah kita ambil sisi positifnya. Ya, syukur alhamdulillah saya dan kawan-kawan Ki Mercon, terus Abah Menel, terus Gus Herman, Mas Rumadi, Mas Agus,
dan yang lain-lainnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya tidak ada yang bermasalah. Ya. Buat Ki Mercon juga saya ucapkan terima kasih atas simpatisannya, atas bantuannya kepada kami para santri Padepokan Cakra Lodaya Nusantara. Ya. Juga Abah Menel yang telah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya. Saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada ucapan dari kami atau dari teman-teman santri yang lainnya ada yang kurang baik, maka saya pribadi mewakili semuanya santri PCLN mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Ki Mercon, buat Abah Menel, dan juga kepada Gus Herman yang sudah tadi saya katakan. Memang saudara-saudaraku, dari kemarin ya, atau dari perjalanan kemarin kita dapat mengambil hikmahnya atau sisi positifnya, bahwa memang kita membutuhkan satu kesatuan atau persatuan, karena persatuan itu sangat penting ya. Dikatakan oleh para pujangga atau pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu sebenarnya nukil dari firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah. Amma ba'du. Shadaqallahul azim. Ya, yang artinya wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali, yaitu agama Allah ya, sebagai tali pengikat ya. Dan janganlah kamu semua bercerai-berai ya. Oleh sebab itu, marilah kita galang persatuan dan kesatuan tersebut di kalangan spiritual, di kalangan para ulama, para habaib semuanya. Ya, saya harap bersatu padu untuk membasmi, untuk menghadapi kemusyrikan, untuk menghadapi kesesatan yang terjadi di sekitar kita. Ya. Oleh sebab itu, marilah janganlah ada rasa takut di hati kita untuk menegakkan suatu kebenaran. Ada setan belek kita kepret, dukun santet kita kepret, ya. Bandar narkotika kepret, bandar sabu-sabu kepret, pelaku curanmor kepret, ya. Tuh, karena saya nantinya juga akan bersinergi dengan pihak yang berwajib, pihak kepolisian dalam hal keamanan. Ya, bagaimanapun juga saya sebagai warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Tidak boleh bermain hakim sendiri, tidak boleh bertindak sendiri. Kami tetap patuh kepada undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Maka dari itu, setiap langkah kami dalam menghadapi kriminalitas maupun dukun santet, kami tetap akan bersinergi dengan pihak kepolisian. Kemudian kami juga akan bersinergi dengan pihak dinas kesehatan, dalam hal ini kedokteran. Ya, kedokteran, rumah sakit, terus puskesmas, ya, bersinergi dalam hal pengobatan, saling konsultasi, saling bertanya, di mana sering terjadi penyakit-penyakit yang seharusnya ditangani oleh medis
terus kemudian dibawa ke tempat-tempat alternatif. Oleh sebab itu saya sarankan, kalau Anda semuanya ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami sakitnya tidak kunjung sembuh, saya harap untuk periksa ke rumah sakit dulu. Ke rumah sakit, dicek darahnya, dicek tekanan darahnya, dicek jantungnya, dicek organ-organ dalamnya. Setelah proses pemeriksaan secara medis sudah dilakukan semuanya, pengobatan medis sudah dilakukan sesuai prosedur kedokteran, apabila belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di samping itu bisa juga mencari pengobatan alternatif. Ya. Datang ke kiai, datang ke habaib, datang kepada para ulama untuk minta doa dan lain sebagainya. Tuh. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, ini ada beberapa keluhan dari netizen, ada beberapa keluhan dari saudara-saudaraku yang ada di luar mengenai pengobatan abal-abal yang memakan biaya sampai puluhan juta, namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Begitu. Untuk menghindari hal-hal yang demikian itu, maka saya sarankan berkonsultasilah masalah Anda kepada orang yang tepat. Itu. Jangan pergi ke dukun untuk meramalkan nasib Anda. Jangan pergi ke dukun untuk minta pertolongan dari ketersulitan ekonomi, dari kesulitan jodoh, dari kesulitan problematika rumah tangga dan lain sebagainya. Karena apa? Orang yang suka pergi ke dukun kemudian percaya dengan apa yang dicakap oleh dukun, yang dikatakan oleh dukun tadi, maka sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Ingat, jangan sekali-kali punya masalah kemudian pergi ke dukun minta diramal, pergi ke dukun minta pesugihan, pergi ke dukun minta cepat didatangkan jodoh. Nah, itu jangan dilakukan seperti itu. Kalau toh kalian memang ingin pergi ke ulama, carilah ulama yang jelas nasabnya, jelas keilmuannya. Mintalah doa dari para ulama ini supaya cepat ketemu jodoh, supaya dilancarkan rizkinya, supaya dilapangkan segala usahanya. Begitu. Minta doa itu tidak apa-apa. Akan tetapi ketika kalian sudah datang ke dukun ataupun dukun-dukun yang berkedok ustadz, dukun-dukun yang berjubah, dukun-dukun yang pakaiannya seperti ulama, kemudian disuruh bayar mahar sekian, beli minyak, beli segala macam lah media-media yang akan membawa kita kepada kesyirikan. Jangan pernah lakukan itu, saudaraku. Ya, berdoa kepada Allah, memohon ridho orang tua itu lebih baik daripada kalian pergi ke dukun yang tidak jelas untuk berobat, dipintai sekian juta, ya. Dan pada akhirnya kalian tertipu. Setelah tertipu baru menghubungi saya, Mas Wahyu, saya ketipu 40 juta, saya ketipu 43 juta, saya ketipu 10 juta, satunya ketipu 20 juta, satunya 5 juta. Nah, itu sudah gak beres, saudaraku. Ya, sekarang musim di YouTube, musim pengobatan yang abal-abal, yang tidak benar. Ya,
yang tidak benar. Banyak korban yang laporan, banyak korban yang mengeluh kepada saya. Pergi ke sana, pergi ke situ. Ujung-ujungnya duit yang diminta, ujung-ujungnya keluar keris, ujung-ujungnya penyakitnya dipindah ke kelapa, dipindah ke ayam, dipindah ke kambing, dipindah. Walah, itu sudah tidak benar, saudaraku. Sudah tidak benar. Yang namanya pengobatan syariah yang benar itu menggunakan media air. Air tersebut didoa dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diminumkan kepada pasien, minta penyembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun pakai herbal, itu sudah jelas kehalalan daripada herbal tersebut. Contohnya pakai madu putih, pakai madu hitam, pakai madu tawon, dan lain sebagainya. Media habbatus syaudah atau ramuan-ramuan tradisional, itu jelas kehalalannya, jelas ya. Jadi penyakitnya tidak usah pindah ke telur, pindah ke kelapa, pindah ke pantat kambing, pindah ke pantat ayam, dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak benar, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, ya, saya akan terus mengatakan kebenaran itu, terus mengatakan, dan saya akan membongkar satu persatu YouTuber yang melakukan penipuan-penipuan. Ya, saya akan membongkar YouTuber yang melakukan settingan-settingan. Saya akan membongkar YouTuber yang menyesatkan banyak orang. Ya, apakah saya tidak takut? Saya tidak pernah punya rasa takut sekalipun, saudaraku. Dalam hal kebenaran, dalam hal menyuarakan kebenaran, mulut saya tidak bisa dibeli oleh setumpuk uang. Ya, mulut saya akan tetap bersuara bahwa ini tidak benar, bahwa ini benar, bahwa ini salah, itu tidak benar, dan lain sebagainya. Ya, saya akan membongkar semuanya karena sedikit banyak saya paham tentang dunia YouTuber. Ya, mana yang asli, mana yang real, mana yang settingan, mana yang bohong, saya sudah tahu semuanya. Ya, saudara-saudaraku, sudah dulu sampai di sini. Ya, kenapa saya menyatakan saya ingin keluar dari dunia spiritual? Saya ingin fokus kepada peternakan kambing. Karena di situ saya lebih nyaman, saya lebih enak, saya lebih enjoy. Ya, lebih enjoy merawat kambing, merawat ayam, merawat bebek. Tiap hari bisa ketemu istri, bisa saling bersinergi dengan keluarga, daripada saya harus memburu dolar lewat YouTube, daripada saya harus bersusah payah untuk meyakinkan orang bahwa ini real, bahwa itu settingan. Ya, jadi saya lebih tenang berada di kandang peternakan itu, lebih nyaman. Ya sudah, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Manakala ada kata-kata yang kurang pas, yang tidak baik, dibuang saja, karena saya bukan seorang ulama yang mungkin kata-katanya bisa lebih baik daripada saya. Saya hanyalah seorang Mas Wahyu, seorang petani, seorang pengembala kambing. Ya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua pada siang hari ini. Saya berdoa buat kita semua, buat kalian semua, semua keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alamin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.